Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Balik lagi barengan sama gua Rianus Six. Gua Rehan Zaki Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam. Apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Dunia tuh emang tempatnya tipu-tipu, Bray. Tipu-tipu mania. Mantap. Selalu ada hal yang sebenarnya tidak terjadi sesuai dengan harapan. Makanya ditutupi oleh tipu daya manusia. Waduh, berat banget. Tapi apa yang lu kejar di dunia itu semuanya apa ya, kayak gimana ya bilangnya ya? Ini gua keluar ayat ntar, Bro. Coba, nggak apa-apa kasih ayat. Kehidupan ini adalah senda gurau. Bukan. Kehidupan ini adalah senda gurau. Hanyalah Iya. senda gurau. Hanyalah senda gurau. Jadi hanya tempat bermain. Gitu. Gitu. Jadi tempat yang abadi adalah akhirat. Oke. Oke. Quran surat? Teng. Itu Quran surat apa? Ramadan. Ceritanya lagi mau. Oh gitu. Ya, besok. Oh, menjelang maghrib ceritanya. Oke juga lu. Tapi bener di Pers, ini maksud gua, lu lihat deh di sekitar kita, Betul. banyak orang-orang yang mengejar tanpa tahu sebenarnya apa sih yang dia kejar. Iya lagi. Iya kan? Tidak pernah ada akhirnya tuh kalau ngejar dunianya, kata gitu. Iya, dan banyak orang yang akhirnya melakukan sesuatu yang Di luar. nothing aja gitu. Nothing gonna change my love for you. Lawas lagi anjing, 2 episode nih. 2 episode lawas banget sama episode kemarin tuh apa tuh dia? Gelas-gelas kaca. Episode hari ini nothing's gonna change for you. Apa? Nothing's gonna lie for you. Nothing's gonna change. Oke. Jadi emang kenapa, Bray? Kenapa harus jadi masalah orang yang ngejar itu tanpa Karena nggak sehat, Bray. Waduh. Buat elunya di Pers, lu di Pers itu jatuhnya menurut gua jadi nggak sehat. Banyak teman-teman lu yang bangga akan sesuatu yang salah menurut gua. Kebanggaan yang salah. Bangga yang keliru. Misalnya seperti apa kebanggaan yang keliru? Lu lembur, lu posting di sosial media lu dengan bangganya lu lembur. Salah menurut gua. Salah ya? Salah. Lu ngerjain soal sampai pagi, bikin soal. Salah menurut gua. Karena badan lu harus dikasih istirahat sebenarnya. Iya sih. Poinnya sebenarnya di situ ya, Bray. Iya, apapun ya. Kayak, wah gue di kantor sampai nginep-nginep nih, terus lu bangga. Tapi kan deadline, Bray. Ya, mengatasi deadline tuh bukan dengan mengerjakan di akhir-akhir waktu. Oke. Berarti yang salah sebenarnya time management lu ya? Time management aja sih kalau itu. Terus lu ngerjain sesuatu sampai nggak makan dan akhirnya lu sakit, terus lu bangga. Ada orang yang, wah gue nggak makan nih, gue ngerjain ini nih, sampai gue nggak makan, terus menceritakan itu dengan bangga. Iya. Gue tuh nyampe ini tuh sampai titik darah penghabisan loh. Iya, padahal darah mencapainya loh. Padahal kalau lu tanya, temen lu lagi cerita iya. gitu, terus lu tanya, emang apa sih yang lu kejar? Nggak ada. Ya. Aduh. Pengakuan, nggak harus gitu menurut gua. Betul. Lagi cara-cara kayak gitu kayaknya zaman sekarang udah nggak ada ya, hampir nggak ada nggak sih? Emang Iya. di kantor lu masih ada yang kayak gitu? Masih. Ya ampun. Masih. Siapa, Bre? Banyak lah. Banyak lah. Ada orang yang dia sampai nggak tidur gitu ngerjain 3 deck pitchingan gitu, terus nggak tidur, terus dengan bangga, iya nih gue ngerjain 3 deck pitchingan. Salah, lu harusnya nggak usah bangga dengan itu, gitu. Gue jadi inget kalau di lingkungan sekolah tuh, iya saya tuh nyelesain itu semua sampai nggak tidur loh semalam. Nyelesain koreksian, nyelesain media belajar, itu ada loh pernah guru kayak gitu. Iya kan, itu kalau ada orang yang bilang, oh nggak tidur ya, gue tidur tapi selesai juga kok, mati nggak? Iya telak sih, itu telak banget sih. Gitu. Ya kan, gue ngerjain 3 deck pitchingan nih sampai nggak tidur. Gue tidur, Iya. tapi Dapet gue lebih. menang pitch. Iya.
Ya kan? Lu cuma ngerjain deck pitchingan, deck Aduh. gua dibeli sama klien gitu kan, kayak istirahatnya kan jadi gua nggak tahu ya, kita kan bukan robot juga ya. Maksud Yap. gua robot juga ada istirahatnya. Handphone pun perlu di charge, motor pun harus diservis rutin. Lu manusia. Manusia, tubuh lu tuh punya dikasih jatah sekali, Iya. ya kan? Dan masa lu mau menyia-nyiakan itu dengan hal-hal yang enggak jelas gitu loh mau lo kejar. Kalau bukan tipes belum profesional katanya. Kalau belum sampai tipes bukan profesional katanya. Iya. Pernah kayak gitu? Ada istilah kayak gitu ya? Iya. Wah, Lu harus sampai tipes dulu baru lu adalah kena nih. ini gitu. Dan itu nih banyak banget. Ih. Asli ini banyak banget. Itu tuh sebenarnya reminder buat kita juga di Pers. Yang kita tuh sebenarnya kalau gue kenal Rian lama ya, kita tuh berdua sebenarnya nggak suka sama pekerjaan yang nggak selesai dan nggak tuntas. Betul. Dan nggak perfect menurut kita gitu. Betul. Jadi sama tuh tipenya. Betul. Cuman kalau misalkan sudah berusaha maksimal sampai mumet terus pada akhirnya ya udahlah butuh gue istirahat, itu masih ada loh di diri gue sama Rian. Iya. Masih ada loh. Jadi masih ada sisi remnya untuk menahan diri. Udahlah, masih ada hari esok gitu. Dan lu emang harus istirahat. Bener sih. Even cuma sejam tapi lu butuh itu. Butuh. Makanya Nanti ada lu bangun istilah lagi. nap, power nap. Apa tuh? Tidur siang yang cuma 15 menit. Oh iya. Apa power nap, apa napping itu. Skill itu lu punya, Bre? Gak punya gue. Gue kalau udah tidur siang sejam. 12 gue gak pernah bisa gue 15 menit. Kata orang itu perlu ya untuk hard worker. Katanya harus, tapi gue belum. Itu bisa dilatih nggak ya? Gue kayak pengen punya ilmu itu ya. Coba dah. Napping yang 15 menit terus kalau. Tapi kan terakhir 10 menit kata lu, belas 2 jam. Apa? Yang lu nyaran ke gue, Bray 10 menit lagi, Bray. 10 menit lagi terus gue belas 2 jam anjir. Kasih orang nunggu deadline, nunggu janji. Aduh. Ini di Pers lokal nih. Sama kayak cerita lokal. Bangun subuh kita misalnya jam 5 kayak bangun subuh jam 5 terus kayak Wah, 10 menit lagi kali ya. Masih jam setengah 4.50 nih. Iya, 4.50 nih kayak 10 menit lagi ya, anjing bangun jam 7. Jadinya dubu. 2 subuh. Again, balik lagi itu kayak tapi gimana cara ngakalinnya juga ini bingung juga sih, karena maksud gue pun pernah melakukan itu, gue pun pernah ada di fase itu, fase dimana gue malam masih kerja itu, gue posting di sosial media gue dengan bangganya. Oh iya. Pernah gue. Beda ya kalau misalnya gue event dan gue loading tengah malam, kan emang waktunya loading tengah malam. Oh, iya. Gitu. Kalau ini lagi nggak ada event apa, berarti gue kerja gitu. Lo ngerjain bukan deadline juga? Bukan deadline juga, terus gue di kantor sampai malam, tengah malam, terus gue storyin, gue masih kerja jam segini. Gue ke jamnya gitu, gue fokusin ke jamnya. Kayak yang, ini gue juga pernah melakukan itu sih, tapi menurut gue bangga yang salah itu. Jadi sekarang udah nggak kayak gitu loh? Atau masih? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu apakah ini karena lu butuh pengakuan. Artinya kalau lu butuh pengakuan lu adalah Gen Z. Wah, kenal lagi lo Gen Z. Sabar ya bang. Tapi pernah cerita Gen Z ini out of topic sih. Tapi ini harus gue ceritain, ini lucu banget. Gue WIP, gue work in progress meeting kan. Yeah. Sama tim. Ada satu orang yang dia megang project September dan project Oktober. Gitu. Nah, project September kan udah selesai kan. Gue tahu project itu udah selesai. Kalau udah selesai kan berarti udah bukan work in progress meeting dong harusnya. Udah selesai, ngapain lu WIP? Nah, tibalah giliran dia untuk report ke gua. Si Gen Z ini. Tim gue inilah. Terus dia bilang, "Oke, Mas, gua ya. Kita mulai dari project September, Mas." Gua kan kaget dan di ruangan meeting itu pada lumayan ada yang kaget juga karena bukan menurut sih. Karena sepemantauan kita, Project September udah selesai. Hah? Kenapa Project September? Ada masalah, ada apa gitu kan dalam waktu itu. Project September kenapa? Dan muka-muka juga pada kenapa gitu. Kenapa ya? Kenapa Project September? Iya, jadi Project September ini udah selesai. Gue udah selesaiin Project September. Kayak,
Gue sebentar terus, oh lu butuh pengakuan, thank you ya. Gue bilang, makasih ya udah diselesain. Gue gituin. Ketawa itu satu ruang meeting, anjing lucu banget. Harus ya gitu ya. Tapi kalau gitu lu bangga dengan itu sih nggak masalah. Jadi Lu, dia mengangkat pencapaian dulu ya. iya. Kayak, Ngapain ya? kan lu selesain memang sudah harusnya job desk lu ya. Tugas lu ya benar. Sudah tugas lu memang menyelesaikan itu gitu. Terus kita mau pindah nih ke Project Oktober, gimana nih? Iya. Gitu. Dia ngangkat dulu Project September. Kecuali dia nggak bawa evaluasi gitu ya. Ya itu ada di evaluasi meeting kan harusnya. Iya. Kita ada segmen sendiri. Iya, segmen. Segmented sendiri kan maksudnya. Iya sih. Iya ada sendiri evaluasi meeting. Salah ya bahasa gue. Kayak segmen lu lagi record anjir. Bukan lagi meeting. Ada waktunya sendiri lah di evaluasi meeting. Di reporting gitu-gitu kan. Kadang memang hidup seperti itu, Bray. Butuh pengakuan, termasuk lo lembur, termasuk lo nyiapin materi buat besok kalau gue sebagai guru ya. Kayak, ya itu manusiawi lah, Bray. Iya sih. Enggak, butuh pengakuannya enggak cuma Gen Z sih menurut gue. Iya. Enggak cuma Gen Z. Dan kadang-kadang tuh ya kayak kenapa harus di story, terus orang banyak harus tahu lu jam sekian masih di kantor segala macem. Karena lu ada rasa bangga juga sama tempat lu kerja menurut gue sih. Mungkin ya. Dan posisi lu sekarang saat itu ya misalnya. Dulu Kan misalnya gini, kayak satu orang kerja di perusahaan yang besar itu, ya kan? Terus ternyata dia mungkin berharapnya orang lihat, si ini kerja di perusahaan ini sampai segitunya ya, wajar loh dia dapat diterima di perusahaan itu. Mungkin aja kan kayak gitu pikirannya. Mungkin, tapi ada juga kan orang-orang yang berpikir, oh lu di situ cuma jadi kacung doang sampai pulang malam banget. Nah, pahit kan lu kalau dipikirin kayak gitu. Ya kita kan nggak pernah bisa mengendalikan. Iya sih. Apa kata netizen kan? Dia bisa mengendalikan mulut-mulut dan pikiran netizen. Iya, makanya Tuhan kan ngasih kita 2 tangan untuk nutup kuping, bukan untuk nutup orang yang ngomong. Iya. Nggak bakal cukup tangan untuk nutup mulut orang dan untuk megangin jempol-jempol orang. Gitu, lo tutup kuping aja. Tapi gue juga pernah Bray di masa-masa dimana gue absen pulang jam 11 malam itu gue videoin. Pernah ada masa-masa itu, bangga gue. Anjing gue di sini pulang jam 11 malam gitu. Kan tapi harusnya yang benar kalau lu banggain kan ketika lu datang pagi di... Iya ya, jam 5:30 misalnya. Lu absennya jam 8 baru buka. Obsesif pagi lu. Obsesif pagi. 5:30 di videoin. Hai guys, nih gue orang pertama datang ke sekolah. Tapi gue gak pernah jadi. Gue gak pernah, kan gue manusia yang lebih banyak terlambat ya. Itu sih, ya, semoga nggak ada lagi bangga yang keliru sih. Bangga yang salah gitu. Jadi hal-hal yang lu banggain itu yang memang hal yang patut dibanggakan. Prestasi. Bener. Dan banyak orang yang hal receh aja dibanggain kayak di luar kerjaan ya. Kalau lu kayak Pratama Ahsan gitu misalnya lu main di timnas terus direkrut Tokyo Verde, itu emang hal yang harus dibanggakan. Karena lu punya sesuatu ya. Punya prestasi, punya skill. Iya, ini lu kerjaan lu di kantor, misalnya tugas lu adalah desainer grafis, lu disuruh desain kan emang itu tugas lu. Terus baru jadi satu lu langsung membanggakan desain gua nih dipakai nih. Emang tugas lu anjir. Tugas lu ya. Gitu. Gua mikirin konsep event dan konsep itu dipakai sama klien kan emang itu tugas gua. Enggak langsung gua yang ngabarin ke satu dunia, ini konsep gua yang bikin. Enggak gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi banyak hal-hal yang banggalah di mana lu memang harus merasa bangga. Banggalah pada hal yang lu melakukan itu dengan sebaik-baiknya lu melakukan itu. Iya. Karena pasti Tuhan tidak pernah tidur. Anjir. Itu bahasa klasik banget. Dan banggalah ketika lu sudah melebihi batas kemampuan lu sih. Iya. Lu pasti mendapatkan apa yang udah lu kasih deh. Push to the limit, tapi jangan lupa untuk istirahat.
Deep Talk.